Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 46. Dan Nurseta mengamuk dengan sebatang tombak. Sungguh hebat, begitu Nurseta datang menyerbu, para pengeroyok menjadi kacau balau dan akhirnya mereka itu, termasuk pula Brantoko, melarikan diri mundur seperti ketakutan. Mari Paman, Diajeng, jangan membuang waktu, cepat kita lari melalui pohon ini sebelum mereka datang lebih banyak lagi, kata Nurseta. Ayah dan anak itu meloncat ke atas pagar tembok melalui pohon, diikuti oleh Nurseta dan Krena memang sudah diatur sebelumnya, di luar tembok sudah tersedia 3 ekor kuda dan mereka pun melarikan diri menunggang kuda dengan cepat. Karena tidak mendengar ada pengejaran, belum jauh mereka melarikan diri, Mawarsih menahan larinya kuda. Melihat ini, Kisinduening dan Nurseta terpaksa menahan pula kuda mereka. Kenapa berhenti, Paman? Tanya Nurseta heran. Mawar yang menghentikan kudanya, kata Kisinduening. Mawar, ada apakah? Kenapa engkau menghentikan kudamu? Bapak, bagaimana dengan Kakang Aji? Dia masih tertinggal di sana, kata Mawarsih sambil menoleh ke belakang. Tentu dia akan celaka, bagaimana kita dapat pergi meninggalkan dia seorang diri terancam bahaya begitu saja? Bapak, aku harus kembali dan menolongnya. Dalam saat itu juga menyelinap suatu pengertian dalam hati Kisinduening. Perkiraannya keliru. Sebelum ini, dia selalu mengira bahwa puterinya itu telah menerima Nurseta di dalam hatinya, dan dia pun setuju kalau puterinya berjodoh dengan Nurseta. Apalagi sekarang terbukti bahwa Nurseta yang berhasil menyelamatkan mereka. Akan tetapi saat itu dia mengerti bahwa pilihan hati Mawarsih bukan Nurseta, melainkan Aji. Dan teringatlah akan keterangan anaknya bahwa Mawarsih sudah sejak lama mengenal Aji, ketika masih belum meninggalkan dusun Sintren. Siapakah Aji? Nurseta bertanya sambil mengerutkan alisnya. Dari namanya dia dapat menduga bahwa Aji tentu seorang pria dan dalam keadaan seperti itu, Mawarsih masih teringat kepada pria itu bahkan hendak kembali untuk menolongnya. Tentu saja hatinya terasa mangkel dan cemburu. Kisinduening dapat menyelami penasaran yang terkandung dalam pertanyaan Nurseta itu, maka cepat dia menerangkan, Raden Nurseta, yang bernama Aji adalah tukang merawat kuda di Kadipaten dan dialah yang melepaskan kami dari tempat tahanan dengan membakar rumah tahanan. Hanya seorang abdi tukang kuda, kenapa engkau ingin menempuh bahaya dan menolongnya, Diajeng Mawarsih? Nurseta bertanya dengan suara mengandung teguran. Seorang tukang kuda yang kotor sama sekali tidak berharga untuk mendapatkan perhatian seorang gadis seperti Mawarsih, apalagi mendapatkan pembelaan dan perlindungannya. Mendengar ucapan yang nadanya mengejek itu, sepasang mata Mawarsih berkilat ketika darah itu memandang kepada Nurseta. Kakang Mas Nurseta, aku menilai seseorang bukan dari kedudukan atau kekayaannya, melainkan dari watak dan perbuatannya. Biarpun dia hanya seorang tukang pemelihara kuda, akan tetapi Kakang Aji telah mengorbankan diri demi menyelamatkan aku dan Bapak. Bagaimana mungkin sekarang aku harus membiar saja dia tertangkap dan disiksa sampai mati? Biarpun cuaca lewat tengah malam itu remang-remang, hanya diterangi bintang-bintang di langit yang tak terhitung banyaknya, sehingga Nurseta tidak dapat melihat wajah yang merah dari Mawarsih dengan jelas, namun dia dapat menangkap kemarahan itu dalam suara gadis itu yang membuatnya tergila-gila ini, maka dia tidak dapat berkata-kata lagi. Kisinduening merasakan suasana yang tidak enak itu dan dia pun cepat menghibur anaknya. Mawar sungguh tidak bijaksana kalau engkau harus kembali ke sana setelah dengan susah payah kita berhasil meloloskan diri. Maaf, Bapak. Lebih bijaksanakah kalau kita membiarkan penolong kita diancam bahaya, sedangkan kita melarikan diri mencari selamat, sama sekali tidak memperdulikan penolong kita. Bukan demikian maksudku, Cahayu. Dalam segala hal, kita harus mempergunakan akal dan pertimbangan. Kalau kita nekat kembali ke sana untuk menolong Aji, hampir dapat dipastikan kita akan tertawan kembali. Berarti semua jerih payah kita sia-sia belaka. Aji tidak akan dapat kita tolong, bahkan kita sendiri kembali tertawan. Sebaliknya, kalau kita masih bebas, setiap saat kita dapat berusaha menolongnya, bukan nekat tanpa perhitungan mencelakakan diri sendiri.
Selain itu, aku percaya bahwa seseorang yang cerdik seperti Aji tidak akan mudah tertangkap. Tadi ketika kita berdua dikeroyok, aku melihat Aji sudah lenyap entah kemana. Tentu dia sudah dapat meloloskan diri pula. Setelah dibujuk-bujuk ayahnya, akhirnya Mawarsih terpaksa mau juga melanjutkan pelarian mereka. Memang ia pun mengerti bahwa ia dan ayahnya berdua saja tidak akan mungkin dapat melawan pasukan di Kadipaten Ponorogo. Kalau ia nekat, Aji tidak akan tertolong, bahkan ia dan ayahnya akan tertangkap kembali. Membayangkan perlakuan Brantoko kepadanya, ia merasa ngeri juga. Akan tetapi, teringat kepada Aji, tak terasa lagi air matanya berlinang. Aji bukan saja telah membebaskan ia dan ayahnya, akan tetapi lebih daripada itu, Aji telah menyelamatkannya dari bahaya yang lebih mengerikan daripada maut, yaitu ketika ia nyaris diperkosa oleh Brantoko. Kakang Aji, ia mengeluh ketika terkenang kepada pemuda itu, mengenangkan pemuda itu disiksa dan dipukuli Brantoko yang memaksanya mengaku di mana adanya kedua orang pelarian. Namun, Aji tetap membungkam. Pemuda yang lemah dan lembut itu agaknya rela disiksa sampai mati daripada harus mengaku tempat persembunyian Mawarsih dan ayahnya. Menjelang pagi, mereka tiba di luar dusun Beleduk, di kaki Gunung Lawu sebelah timur. Karena kuda yang mereka tunggangi sudah kelelahan, juga mereka sendiri merasa lelah, mereka menghentikan kuda, dan beristirahat di luar dusun. Tempat itu masih termasuk wilayah Ponorogo, maka Sinduening menasihatkan agar mereka mengaso di luar dusun saja. Tempat itu sunyi, merupakan daerah persawahan dan kebetulan di dekat jalan terdapat sebuah gubuk di mana petani berjaga di siang hari sambil mengusir burung dari sawah mereka. Mereka bertiga duduk bersila dan beristirahat di tempat itu, menanti datangnya fajar. Dalam kesempatan ini, mereka baru bercakap-cakap. Raden Nurseta, terima kasih atas pertolonganmu. Entah bagaimana nasib kami tadi kalau Andika tidak datang menolong, kata Ki Sinduening. Kami ayah dan anak sungguh berhutang budi kepada Andika, budi yang bertumpuk-tumpuk. Pertama kali kita saling bertemu, Andika sudah menolong kami dari pengeroyokan Ki Danusengoro dan anak buahnya, kemudian Andika yang menolong kami sehingga memperoleh kedudukan di Mataram. Setelah itu tadi, kembali Andika menyelamatkan kami dari pengeroyokan orang-orang Ponorogo. Entah bagaimana kami akan dapat membalas budi Andika. Rat bukan main girangnya hati Nurseta mendengar ucapan Ki Sinduening itu. Untung baginya bahwa cuaca masih remang-remang sehingga ayah dan anak itu tidak melihat betapa wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar, mulutnya tersenyum penuh kebanggaan. Akan tetapi, dia segera merendahkan diri. Ah, Paman Sinduening, kenapa Paman bersikap sungkan? Sudah menjadi kewajibanku untuk membela Paman dan Diajeng Mawarsih. Kakang Mas Nurseta, bagaimana Kakang Mas dapat tiba-tiba muncul dan menolong kami? Tiba-tiba Mawarsih bertanya dan di dalam hatinya, walaupun ia bersyukur bahwa ia dan ayah tertolong, tetap saja merasa kecewa mengapa bukan si kedok hitam yang menolong ia dan ayahnya. Mendengar pertanyaan Mawarsih ini, Nurseta agak tertegun. Memang peristiwa yang terjadi itu agak membingungkan dia karena tidak sesuai dengan rencana yang telah diaturnya bersama Mayaresmi. Menurut rencana itu, dia yang akan menolong ayah dan anak itu keluar dari tempat tahanan, dan para penjaga sudah diberitahu agar membiarkan dia membebaskan mereka. Akan tetapi, baru saja dia tiba di dalam pagar tembok, dia melihat betapa ayah dan anak itu sudah keluar dari tempat tahanan dan dikeroyok oleh Brantoko dan anak buahnya. Tentu saja dia merasa bingung, akan tetapi karena tugasnya memang meloloskan ayah dan anak itu, dia lalu menyerbu. Dan agaknya Brantoko dan anak buahnya mengalah dan mengundurkan diri bahkan ketika dia mengajak ayah dan anak itu melarikan diri, tidak terjadi pengejaran. Kemudian menurut yang dia dengar dari Mawarsih tadi, ayah dan anak itu dibebaskan oleh tukang kuda bernama Aji yang membakar tempat tahanan. Tentu saja dia tidak tahu bahwa perubahan itu terjadi gara-gara ulah Brantoko yang mempunyai niat yang mesum terdapat Mawarsih, hendak memperkosa gadis itu sebelum dibebaskan oleh Nurseta seperti direncanakan.